Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi, NIM 2019-174. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana pencurian, penggelapan, pemerasan, dan pengancaman. Yang pertama, pencurian. Pencurian adalah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap kekayaan atau benda. Pengertian pencurian dapat kita golongkan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara aktif dan pengertian secara pasif. Pengertian secara aktif ialah mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemilik. Sedangkan secara pasif menahan yang seharusnya menjadi hak atau milik orang lain. Kejahatan terhadap pencurian tercantum dalam bab 22 KUHP pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Yang pertama yaitu pencurian biasa. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan bunyi ayat di atas, maka unsur dari tindak pidana tersebut ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Yang pertama unsur objektif, yaitu meliputi A. Mengambil, B. Suatu barang, C. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu meliputi yang A. Dengan maksud, B. Untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk diri sendiri, C. Secara melawan hukum. Yang kedua yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Contoh dari kasus pencurian pemberatan yaitu pencurian ternak, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan dua orang dengan sekutu atau bersekutu, dua orang yang bersekutu. Yang kedua, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan rumusan dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pertama, unsur-unsur pencurian sama dengan pasal 362 KUHP. Yang kedua yaitu yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP yang meliputi pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran atau yang lainnya, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Berdasarkan pasal 36 KUHP di atas, maka unsur dalam pencurian ringan adalah pencurian dalam bentuk yang pokok, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dinding, tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25. Contohnya yaitu mencuri pakaian. Yang keempat yaitu pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan bisa jadi dengan pemaksaan, memaksa mengambil paksa, ataupun bisa mencuri terus melukai orang yang
memiliki harta atau benda tersebut. Terakhir yaitu pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Berdasarkan ketentuan pada pasal 367 ayat 1 KUHP, apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur, juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain bukan sebagai anggota keluarga, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan sekalipun tidak ada pengaduan. Contoh kayak anak mengambil uang orang tua dengan tanpa izin, itu tidak bisa dilaporkan. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu tindak pidana kejahatan tentang penggelapan. Menurut pasal 372 KUHP, penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Contohnya, seorang karyawati di Surabaya divonis 8 bulan penjara pada September tahun lalu karena menggelapkan uang sebesar 13 juta dari perusahaan otomotif tempat ia bekerja. Pihak perusahaan setempat memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dengan jaminan ia harus mengembalikan uang yang digelapkan, tapi dia tidak mengembalikannya. Akhirnya dari pihak otomotif atau yang memiliki perusahaan melaporkan. Dalam tindak pidana ini ada dua unsur, yaitu unsur subjektif dengan sengaja, yang kedua unsur objektif, yaitu meliputi pertama barang siapa, yang kedua menguasai secara melawan hukum, yang ketiga suatu benda, yang keempat sebagian atau seluruhnya, yang kelima berada pada bukan karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana diatur dalam buku 2 bab 24 Kitab Undang-Undang Pidana yang berjudul penggelapan. Yang pertama yaitu pasal 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam kena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, seperti pengertian yang pertama tadi. Yang kedua pasal 373 yaitu yang berbunyi perbuatan yang diterangkan pada pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harga tidak lebih dari Rp250.000 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Yang ketiga pasal 374 penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang keempat pasal 375 penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana suatu wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang keenam pasal 376 ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Yang terakhir yaitu pasal 377 dalam hal berdasarkan suatu dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, pasal 374 dan pasal 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan dimungkinkan dalam
yang terakhir yaitu pasal 377 dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan pasal 375. Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1 sampai 4, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angka bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan. Hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Untuk materi yang terakhir yaitu pemerasan dan pengancaman. Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai afpersing dan afterking. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian tindak pidana pemerasan adalah diartikan sebagai tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang, dan sebagainya dengan ancaman. Sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud atau niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Contohnya pemerasan yaitu minta uang atau malak, seperti preman meminta uang terhadap penjual kaki lima atau dan sebagainya. Sedangkan yang pengancaman yaitu meminta uang atau mengancam orang tersebut apabila tidak memberinya, dagangannya akan dirusak atau tokonya yang dirusak, seperti itu. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam pasal 368 dan 369. Kedua pasal tersebut isinya agak-agak sama atau memper lah, bisa dibilang gitu. Pasal 368 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Sedangkan dalam pasal 369 KUHP juga menunjukkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam dua pasal tersebut berbeda adanya pengancaman di pasal 369, yaitu seperti halnya contoh dengan mengancam akan membukakan rahasia orang yang diancam ataupun yang lainnya. Kurang lebihnya dari saya, mungkin banyak kurangnya untuk penjelasan tadi, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Anyanggara, NIM 169. Saya di sini akan membahas tentang penggelapan dan pemberatan. Dalam pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagaimana tersebut di uraian di bawah ini. 1. Uraian yang meliputi
penggelapan dilakukan oleh seseorang, sesuatu barang, ada di bawah kekuasaan, dan dikarenakan hubungan kerja, mata pencarian mendapatkan upah itu. Penggelapan dalam keluarga. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 37 KUHP. Ketentuan pasal 376 KUHP ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan tentang pencurian dalam keluarga. Ke dalam tindak pidana penggelapan, di dalam ketentuan pasal 376 KUHP secara tegas dinyatakan berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan di dalam bab berdasarkan ketentuan dalam pasal 378 KUHP. Bahwa di dalam tindak pidana penggelapan juga dikenal adanya tindak pidana dalam keluarga, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Pengerusakan dan penghancuran. Satu, tindak pidana pengerusakan dalam bentuk pokok. Pasal 406 KUHP. Barang siapa yang sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum, membantu, merusak, membuat, dan menggunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur satu, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. 2. Suatu barang. 3. Seekor hewan. 4. Yang seluruh atau sebagian milik orang. Unsur subjektif yang meliputi 1. Sengaja. 2. Melawan hukum. Contoh pengerusakan bangunan, jalan, kereta, telegram, telepon, dan listrik. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi pekerjaan jalan, kereta api, tram, kawat, telegram, telepon, atau listrik. Pembagian air atau pembangunan air pipa, gas atau air atau selokan jika buatan, saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal ini adalah 1. Unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai. 2. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik, atau bangunan telepon. 3. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air atau selokan-selokan, pipa gas, dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Pengerusakan tidak sengaja. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 409 KUHP yang menyatakan barang siapa yang karena kesalahan kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusak, atau dibikin tidak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 410 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai sebuah gedung atau kapal perahu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Tindak pidana penadah. Tindak pidana penadah diatur dalam tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang menyatakan barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadaan. 2. Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Penadaan kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 81 KUHP yang menyatakan 1. Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam paling lama pidana 7 tahun. 2. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Penadaan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 480 KUHP yang menyatakan diancam karena penadaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika kejahatan dari mana diperoleh adalah suatu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai ketentuan dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP yang berbunyi 1. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.